Horas, selamat pagi untuk kita sekalian, saudara-saudari jemaat GPIB dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam pelayanan Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Simpson Nelson Salou, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia, Medan. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 11 Mei 2021, yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 11 sampai 14. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Apapun keberadaan kami, biarlah kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang kami imani menguatkan dan juga membawa sukacita serta mengarahkan kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman terambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sedemikian pembacaan firman yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita ditegaskan oleh
penulis surat 1 Yohanes bahwa sejak awal kita adalah kasih dan harus saling mengasihi. Itu dulu yang menjadi pertimbangan dalam kehidupan kita soal kasih. Sejak awal, sejak kita beriman, maka kasih itu melekat dalam kehidupan kita. Mengasihi adalah produk dari perilaku kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, kasih ini harusnya menjadi sangat kuat. Kenapa harus jadi sangat kuat? Karena dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan kenyataan. Paling tidak itu dimulai dari kisah Kain dan Habel. Bahwa dalam kehidupan keluarga, paling tidak Kain dan Habel saudara, dalam kehidupan saudara bersaudara, ternyata ada pertentangan. Ada pertentangan antara perbuatan jahat dan perbuatan baik, keadilan dan ketidakadilan, jujur dan ketidakjujuran. Kita sering dibawa dalam pertentangan-pertentangan seperti itu. Lalu pertentangan-pertentangan itu terkadang pada akhirnya berujung pada maut, berujung pada mematikan. Nah, dalam pembacaan kita belajar dari Kain dan Habel, maka kita ditegaskan harus mengasihi. Semakin kuat perbedaannya, semakin tegas perbedaannya, khususnya perbedaan karena perselisihan, perbedaan pendapat seperti yang menjadi latar belakang dari surat 1 Yohanes ini, maka di tengah perbedaan yang seperti itu, kasih harus dinyatakan dengan lebih kuat, bukan didiamkan atau dikesampingkan. Mengapa demikian? Karena kasih ternyata pro kehidupan, pro hidup seperti dalam pembacaan kita. Jadi ketika kita mau hidup bersama, mau menghidupkan banyak kebaikan, ya harus menanamkan kasih, menyuarakan kasih lebih keras daripada pertentangan dan perbedaan yang digaungkan. Ketika kita melakukan kasih, maka kita pro kehidupan. Selain pro kehidupan, ya memang dasarnya kita harus hidup untuk mengasihi. Kasih harus disuarakan, khususnya ketika ada perbedaan, ketika ada pertentangan. Nah, karena itu dalam pembacaan kita juga ditegaskan, kalau kita tidak pro pada kehidupan, pada hidup, maka kita sedang mematikan atau kita sedang berada di dalam maut ketika kita tidak mengasihi, khususnya mengasihi saudara sendiri. Nah, karena itu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita berada dalam pertentangan saudara bersaudara, orang tua anak, suami istri, dalam kehidupan persekutuan dengan pertentangan yang ada, harusnya kasih lebih kuat untuk disuarakan. Jangan pernah mendiamkan kasih, karena ketika kasih kita diamkan, maka kita tidak mencintai kehidupan. Ketika kasih kita diamkan, maka pada saat itu kejahatan akan semakin kuat, dan pada saat itu kehidupan kita berada dalam maut. Kita sudah dibebaskan, karena itu kita hidup dalam kasih. Kita tidak hidup di dalam maut lagi. Karena itu jemaat yang terkasih, apapun relasi kita, apapun perselisihan, apapun perdebatan, bahkan pertentangan yang muncul di dalamnya, kita tertantang untuk melakukan kasih. Dengan kasih, maka kita pro pada kehidupan. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa kehidupan kita di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang datang kepadamu. Kami mohon Tuhan memberkati khususnya kehidupan kami sebagai saudara bersaudara, agar dalam kehidupan kami, khususnya di tengah pertentangan, perselisihan, perdebatan yang sengit, kami boleh menyatakan kasih di dalamnya. Dalam relasi orang tua dan anak, biarlah kasih itu juga menjembatani ketika ada sesuatu yang putus di dalamnya. Dalam relasi suami istri, mampukanlah kami juga menanamkan kasih, sehingga di dalamnya ada kesatuan hati, sehingga kami boleh mengaminkan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kehidupan gereja kami, dari tingkat sinodal, GPIB dari tingkat sinodal, tingkat popol dan jemaat-jemaat. Tuhan berkati Bapa di surga. Kami sering menyuarakan kasih, tetapi kasih kami sering pada akhirnya tertutupi, bahkan tidak nampak di dalam perbedaan-perbedaan yang berujung pada perselisihan dan sering bermuara pada perpecahan. Perpecahan sering menjadi jalan keluar sehingga tidak ada damai. Allah Bapa di surga, Tuhan topang gereja kami agar diberikan hikmat untuk mengatur dan mengelola, khususnya mengelola kehidupan yang penuh dengan kasih. Kami berdoa setiap keluarga, khususnya ketika pada saat ini
setiap keluarga menjadi epicentrum dari pusat kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati agar setiap keluarga boleh hidup dalam kasih, sehingga di tengah pandemi rumah menjadi sejuk, rumah menjadi tempat di mana semua merasa betah. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mengatur dan mengelola banyak hal. Kami mengucap syukur untuk banyak insentif yang sudah diberikan, banyak bantuan, khususnya pada saat ini vaksin diupayakan untuk merata. Tuhan berkati agar ada lobi-lobi yang baik sehingga bangsa dan negara kami tidak kekurangan, penyebaran vaksin boleh merata dengan baik. Kami berterima kasih untuk semua jaringan yang sudah boleh dipakai sehingga GPIB juga boleh secara sinodal boleh menjadi tempat di mana vaksin boleh dilakukan. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati pemerintah untuk menata dan mengatur, khususnya bagi kehidupan saudara-saudara kami yang ada di Papua dengan pertikaian di sana. Biarlah jalan baik, jalan damai boleh menjadi jalan keluar, bukan kekerasan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Timur, di Jawa, pasca mereka terkena oleh bencana. Tuhan pulihkan agar kehidupan mereka boleh berjalan kembali. Tuhan buka berkat sehingga banyak hal boleh terbangun kembali. Allah Bapa di surga, kami mohon kasih-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami yang menghidupkan, menguatkan, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami boleh menikmati banyak kebaikan. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati dengan banyak rancangan yang sedang ditata dan diatur untuk kebaikan bersama, khususnya di tengah pandemi. Apapun tantangan dan semua yang sudah diadaptasikan kembali, biarlah boleh menjadi tanda bahwa gereja tetap hadir untuk melayani. Tuhan berkati tim kerja Morning Call dan Night Call. Tuhan berkati mereka ketika setiap hari mereka berkonsentrasi memberikan pelayanan lewat media. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami menyatakan kasih lebih dari sekedar slogan, lebih dari sekedar satu identitas. Tapi biarlah itu boleh menghidupkan banyak hal yang baik, khususnya di tengah pertentangan-pertentangan, perdebatan bahkan perpecahan yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.